Sekarang semuanya ke masjid. Ya kita doakan aja baik-baik aja. Tapi ya begitu itu. Nah, jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, oleh karena itu ajarannya tetap sama. Pelajaran pertama di dalam ayat, ada 5 ajaran kepada kita menghadapi berbagai macam gejolak dalam hidup. Pertama adalah sabat. Fasbutu. Sabat itu teguh di dalam pendirian, tidak goyah. Sabat ini seringkali diingat oleh orang kalau kita mengantarkan jenazah ke kuburan. Ya. Nabi setelah selesai ditimbun dan seterusnya itu, Nabi mengajarkan kepada kita, istaghfiru limautakum was'alu lahut tasbit. Itu ada ajarannya, Pak. Jadi jangan langsung bubar. Sekarang saatnya setelah selesai ditimbun tanah dan seterusnya itu, beristighfarlah untuk mayit yang kalian tanam ini. Was'alu lahut tasbit, dan mohonlah agar Allah meneguhkan pendiriannya. Fa innahul ana yus'al. Sesaat lagi kalian beranjak dari kuburan. Kalau dalam hadis yang lain, sampai jenazah mayit itu diperdengarkan suara sandal atau terompah tapakan kaki yang terakhir, ya kan? Akan didatangi oleh malaikat, dan malaikat ini akan bertanya kepada dia. Dan pertanyaannya sudah dibocorkan oleh Allah melalui Nabi. Nah, pada saat itu ibu, bapak sekalian, dia akan melihat satu sinar yang lebih terang daripada matahari. Sosok yang begitu berwibawa dan bertanya, siapa Tuhan? Kata Rasulullah, orang yang tidak pernah sabat di dunia, tidak pernah teguh memegang kalimat tauhid, akan menjawab, man rabbuka. Saya tanya sama ibu sekarang, man rabbuka bu, man rabbuki. Allah bisa jawab sekarang. Tapi kata Nabi, karena apa? Jenengan ngaji. Tapi bagi orang nggak peduli agama di dunia, ketika ditanya, ya kan? Coba lihat sekarang ini, Pak. Ketua KPK ketemu dengan Polda Metro Jaya grogi kayak gini. Dan sebentar lagi Ketua Mahkamah Konstitusi berhadapan dengan Mahkamah Etik. Dan menurut Profesor Jimli As-Siddiqi, ini pertama kali terjadi di dunia. Ada hakim rame-rame dilaporkan. Menurut Profesor Jimli As-Siddiqi, sebentar lagi yang kemarin mengadili akan diadili. Grogi nggak? Grogi juga, Bu. Bagaimana kalau kita berhadapan dengan mungkar dan nakir? Ya Allah, saya kira apa ini? Nah, ini yang penting kalau saya. Atur dulu. Loh, kok damar? Nah, jadi as-sabat, kata Nabi, orang yang nggak pernah serius beragama, ketika ditanya, jangankan sama mungkar nakir, Bu, sama komite etik Mahkamah Konstitusi aja besok pada gemetar itu. Apa kata Nabi? Nggak tahu dia jawab. Nggak punya sabat. Mengapa? Ya karena ketika menghadapi baru saja diserang gitu ya. Kawin itu nggak tren. Kalau laki sama perempuan, itu jadul itu. Sekarang ada tren yang baru. Apa? Sesama jenis. Enggak, karena serangan begitu masif. Ya. Jangan-jangan kemudian anak-anak kita paham, oh iya ya, jangan-jangan betul juga itu. Ibu bapak sih yang memang kekeh. Kenapa? Sudah terlalu tertanam dalam. Tapi coba anak-anak kita sekarang yang muda. Mereka hadir dalam satu realitas yang sudah jungkir balik. Sekarang beberapa guru aja ngasih tugas saja kontennya LGBT kok. Dan guru nggak boleh menyalahkan.
Jadi sabar. Makanya Allah menyatakan yusabbitullah allazina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wal. Jadi orang yang diteguhkan pendiriannya oleh Allah di dunia akan diteguhkan pula pendiriannya di akhirat. Jadi ibu bapak, nggak usah takut ketemu mungkar nakir. Selama hidup kita di Banteng ini, di Condong Catur ini, kita pegang ini gitu loh. Sebelum pemilu sekarang ini, kita disebut kalau ngomong gini, ini identitas. Sekarang semua butuh ini. Semua capres butuh identitas. Sampai ada capres yang khusus bikin apa itu iklan. Dana santri. Nanti kalau Pak Hasan jadi presiden, dana pengajian. Ini Allah ya Karim. Ini negeri kok jadi main-mainan. Jadi ibu bapak sekalian yang saya hormati. Nah, bagaimana konkretnya as-sabat? As-sabat, Bu. Teguh dalam pendirian kita ini. Teguhlah kalian terhadap manhaj kehidupan, the way of life, jalan hidup, metode hidup yang diajarkan oleh Allah. Wa tamassaku bi aqidatikum, berpegang teguh dengan akidah kalian, mahma kallafakumul amru min tadhiyat, walaupun konsekuensinya Anda harus mengorbankan banyak hal, minimal Anda dibully. Wah, ibu itu radikal, kenapa kerudungnya lebar, ibu itu ekstrim, kegiatannya cuma ngaji. Kan gitu sekarang. Kalau jenengan pergi ke mall tiap hari atau pergi nonton bioskop, nggak akan dirasani orang. Maju, keren Simbo. Kenapa? Waduh, sudah 70 tahun masih eksis di XX1 gitu. Tapi coba rajin pegang tasbih, wiridan, wes radikal. Ya, ya. Itu korban perasaan. Korban perasaan. Wa mahmana lakum min adza fi hadzal sabil. Ada juga berbagai macam penderitaan yang akan kita rasakan. Jadi sabar ini penting. Sabar bagi orang Palestina beda dengan sabar di kita. Anda lihatlah anak-anak bayi, balita itu, Bu. Mereka nggak merengek-rengek kok, padahal darah ini darah semua. Ditemukan 3 hari dari bawah runtuhan. Ada yang napasnya itu kayak begini, tapi tidak meneteskan air mata, nggak bengak-bengok kayak bayi kita yang di Condong Catur. Mohon maaf kok seperti itu. Luar biasa. Jadi ini penting. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karakter kita, Bu. Mohon maaf. Apa kata Nabi di dalam hadisnya? Ketika suatu peperangan, Hatta sedang menjemput musuh, tapi Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai para sahabatku, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berharap-harap bertemu dengan musuh. Apa maknanya? Kalau memang betul kita akan sedang atau akan diserang oleh Belanda misalnya, kita jangan terlalu confident, jangan terlalu percaya diri, sombong, jangan. Atau dalam makna standar yang sekarang kita hidup, Indonesia baik-baik saja misalnya, tidak ada konflik militer dan seterusnya. Apa pesan moralnya? Orang Islam tidak pernah dididik untuk ingin berperang kalau dalam suasana damai. La tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan segera ketemu musuh. Maknanya 2. Ya. Kalau dalam suasana perang, orang mana musuhnya, mana orang kafirnya, ini berbahaya. Karena apa? I'jab, ujub, terlalu confident, terlalu percaya diri.
Tapi dalam suasana normal tidak peperangan, orang Islam tidak boleh menginstalasi kata perang dan bertemu musuh kepada siapapun. Kita tidak diajar begitu. Tapi kalau kita diserang, sahabat, pilihannya begitu. Ya, pilihannya begitu. 20 tahun kita kalau ngaji yang lalu nggak pernah kita ribut-ribut tentang LGBT. Karena waktu itu LGBT hanya wacana. Sekarang gerakan dan dijamin oleh undang-undang. Langkah proteksi anak-anak kita harus kuat. Ya kan? Was'alullah al-afiyah. Mohonlah keselamatan kepada Allah. Fa idza laqitumuhum, namun jika terpaksa kalian bertemu dengan mereka pun, fasbiru, sabar. Wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyub. Ketahuilah, surga itu memang di bawah bayang-bayang pedang. Ini kalau berperang. Summa qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu di waktu Badar, Nabi berdoa, Allahumma munazzilal kitab wa ya mujriyas sahab uhzimil kafirin wansurna alaihim. Ya Allah yang menurunkan Alkitab, ya Allah yang memperjalankan awan-awan yang ada di atas langit ini, hancurkanlah musuh-musuh kami dan menangkanlah kami atas mereka. Dan ini doa kita sekarang untuk orang-orang Palestina. Allahumma ya munazzilal kitab wa ya mujriyas sahab uhzumi al-yahud al-ghasibin. Ya Allah, hancurkanlah tentara Zionis yang mengagresi, mencaplok, merampas, menjajah tanah kaum muslimin di Palestina. Wansuril muslimina alaihim, turunkan pertolonganmu untuk orang-orang Palestina. Ingat loh, orang Palestina tidak semuanya muslim juga loh. Kita berbicara tentang kemanusiaan. Siapapun yang terzalimi, apakah dia muslim, tidak muslim. Dan ingat, tidak semua orang Yahudi itu mendukung juga agresi militer. Beda. Makanya yang spesifik kita sebut Zionis. Orang Yahudi banyak nggak suka kepada gerakan Zionis. Inilah gerakan politik Yahudi yang itu tadi, yang mengagresi dan seterusnya itu. Nah, oleh karena itu, ibu, bapak, dan jemaah sekalian yang saya hormati, ya, hadis Nabi ini mengajarkan ada pesan moral. Apa? Annal muslimin laisu du'ata harbin. Orang-orang Islam itu bukan penyeru peperangan. Kalau Masjidil Aqsa tidak diperlakukan seperti itu oleh pasukan Israel, Zionis, Hamas juga nggak ngapa-ngapain. Tapi karena Masjidil Aqsa, ibu bapak sekalian, sampean percaya tentang kesucian Mekah, kita percaya kesucian Madinah. Padahal kesucian Mekah, Madinah, dan Palestina di situ adalah Masjidil Aqsa, itu sama derajatnya. Jadi bukan apa-apa. Palestina di situ ada al-ardul muqaddasah. Subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayat. Itu negeri yang diberkati. Kalau di Palestina itu tidak ada Al-Masjidul Aqsa, mungkin perhatian umat Islam tidak sampai itu. Tapi di situ ada Al-Masjidul Aqsa yang dinista. Itu persoalannya. Persoalannya di situ. Maka terjadilah perlawanan. Kalau sebagai tamu yang baik saja datang bertamu, dikasih teritorial, yo sampean tinggal di sini baik-baik. Tidak kemudian tamu datang di rumah kita, kemudian nyerobot semua isi rumah, malah tuan rumah diusir. Sampean gak usah nunggu ayat Quran, mesti melawan. Mesti melawan, itu manusiawi, Bu. Nah, kalau sudah begitu, kita harus sabar. Jadi jangan sampai mengatakan
Orang yang baik menjaga kedamaian adalah negerinya didatangi oleh Jepang, Belanda, Inggris, wis sakarepmu. Ini sama dengan saudara-saudara kita di Rempang. Mereka berhak mempertahankan tanah kelahirannya ibu bapak. Rempang sekarang kayak begitu juga. Cuman bukan Londo. Itu persoalannya. Jadi saudara sekalian, kita ini bukan penyeru peperangan. Tapi kalau kita diserang, maka tidak ada pilihan. Kita harus sabar. Jangankan untuk Islam, untuk Indonesia saja. Bapak-bapak ini selama mengakui dirinya sebagai laki-laki, haram hukumnya meninggalkan medan pertempuran. Untuk apa? Mempertahankan republik. Wajib hukumnya perang bagi para lelaki. Ini mempertahankan negeri. Apalagi bila negeri itu ada situs kesucian umat Islam seperti misalnya di Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Walakin alaihim an yasuddu gharati a'da'il Islam allati tanawwa'at asalibuha fil asr al-hadir bima yatanasabu mal ajwal amma wal qudrat. Nah, yang bisa kita lakukan, kita harus menghadapi berbagai macam bentuk konspirasi yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam dengan berbagai macam media dan sarana. Tentu sesuai dengan kemampuan kita. Fallahu ta'ala, ingat, uzina lillazina amanu uzina lillazina yuqatilun bi'annahum zulim. Satu-satunya sebab mengapa kita diizinkan berperang waktu itu, karena kita dizalimi. Artinya apa? Kalau Anda tidak dizalimi, tidak boleh ada peperangan. Itu ada di dalam surat Al-Hajj ayat 39. Ingat, ayat ini pun turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nabi nggak berani ngangkat perang sebelum Allah mengizinkan. Dan ternyata izin Allah itu pertimbangannya adalah karena orang-orang beriman itu dizalimi. Jadi ada kata di situ, kata dizalimi. Artinya apa? Kalau tidak ada kezaliman, maka kita tidak diizinkan berperang oleh Allah. Kezaliman dalam arti nyawa Anda terancam, kehormatan Anda terancam. Kalau ekonomi sulit ya memang takdir kita di sini gitu itu. Jangan perang itu mah. Ya, jangan perang. Ya, Kang ya. Kalau sulit ekonomi nggak sampai perang. Itu udah biasa aja. Jadi yang dimaksudkan kezaliman di sini, kita diserbu, kita dibedil, kita dirudal, tanah air kita dirampas, bendera merah putih kita dirobek diganti dengan merah putih biru misalnya. Itu konteksnya di situ. Jadi jangan sampai mak-mak pedagang, para pebisnis kok merasa apa begitu, nggak sampai ke situ. Nah, ini yang pertama, sabar. Nah, yang berikutnya nggak usah kita panjang-panjang, waktunya sudah habis ya. Ya, yang kedua adalah ya Bapak, zikrullah. Wazkurullah. Ya, jadi wazkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Ya, terjangan badai kehidupan boleh sangat dahsyat, tetapi zikrullah itu menenteramkan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tentram. Ini ada yang menarik. Mengapa Allah secara khusus mengingatkan kita berzikir kalau kita sedang menghadapi badai dan gejolak kehidupan yang sangat berat? Selain sabat, jadi sabat kita teguh dalam ajaran agama. Apa kata para ulama? Ya. Ingatlah Allah ya. Jadi mau ingat siapa lagi gitu kan? Ibu bapak sedang terjadi gencatan senjata antara suami dan istri. Ingat suami tambah mumet. Ingat istri tambah mumet juga. Tapi Anda harus mengingat sesuatu.
Maka satu-satunya yang Anda ingat dan itu menenteramkan, uzkurullah. Ketika terjadi gencatan senjata di rumah tangga, misal, kita nggak usah bicara Gaza lah. Anak-anak juga demikian. Ingatkan mereka untuk tidak melupakan Allah. Bagaimana logikanya, Bu? Az-zikru ada'ul inad. Zikrullah. Itu salah satu instrumen, alat untuk menyembuhkan penderitaan yang sedang kita alami. Mengapa? Ketika kita zikrullah, berarti objek yang sedang kita ingat itu Allah. Itu masih kita yakini sebagai zat yang maha segala-galanya. Ada kepatuhan, ada ketundukan. Itu logikanya. Ya kan? Orang ini sedang berantem. Coba, mau ingat siapa lagi? Ingat musuhnya, tambah panas. Ingat orang lain, mungkin nggak menyelesaikan masalah juga. Kenapa nggak mau nyebut orang lain? Anda bisa apa? Wong ini aja nggak bisa menyelesaikan kok pamannya. Wong bapaknya saja dilawan kok, sampean kok mau datang ke sini. Nggak bisa. Itu psikologi orang yang sedang bergejolak. Nah, tapi dalam suasana itu kok ya bisa ingat Allah? Berarti masih ada mentalitas meletakkan Allah sebagai Tuhannya. Ada rasa takut kepada Allah. Ada rasa takut kepada Allah. Nah, kalau sudah ada rasa takut kepada Allah, secara psikologis, ya, khasyah itu akan melahirkan ketaatan. Ini ingat pelajaran di Rabu kita. Ada cinta, ada takut, ada harapan. Itulah yang membuat orang itu mau beribadah. Tapi kalau nggak ada rasa takut, nggak ada rasa cinta, nggak ada rasa harapan, mau ngapain sholat? Iya kan? Orang mati saja segera kita tanam kok, segera kita kubur. Padahal itu akan menghilangkan pemandangan kita terhadap fisik orang yang kita kubur. Tapi tidak ada pilihan. Karena dengan dikuburkanlah dia akan menghadapi realitas kehidupan berikutnya. Jadi menenteramkan itu. Wazkurullaha katsiran. Maka coba lihat. Kalau sudah ada rasa takut, cinta kepada Allah, dia minimal terjaga daripada berbuat maksiat. Orang kalau tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang diingat, mesti lepas kendali. Mesti lepas kendali. Coba jenengan. Antara rel kereta api yang punya palang pintu dan tidak punya palang pintu, lebih sering kecelakaan terjadi pada lintasan tanpa palang pintu kereta. Kenapa? Tidak ada yang ditakuti. Tapi kalau ada palang pintu, oh ya masih ada gitu. Sama saja. Kalau istri sudah tidak takut suami tidak takut dalam makna yang positif loh ya. Kacau kehidupan. Kenapa kita tidak terjadi kecelakaan di ring road? Karena orang masih takut Bang Jo. Bang Jo itu masih punya wibawa. Tapi coba masyarakat kita sudah nggak peduli dengan lampu lalu lintas. Kacau itu Pak. Contohnya kapan? Kalau listrik mati. Wes mumet itu. Itulah zikir. Zikrullah. Masih Allah ingat di situ. Itu orang sak marah-marahnya orang. Kalau masih ingat Allah, masih ada yang mendalikan Pak. Kalau dia sudah terkendalikan, kata para ulama kita, berarti ada yang dia takuti. Kalau dia takut, biasanya dia tidak akan berbuat maksiat. Dia akan menekan dirinya sampai di situ saja. Jadi ibu bapak sekalian yang saya muliakan, maka zikrullah ini ibadah yang tidak ada batasnya. Jenengan sholat, ngantuk, sholatnya batal. Jenengan sholat harus sujud.
Jenengan sholat harus berdiri tegak, tapi zikrullah tidak. Alladzina yazkurunallaha qiyam, ketika kita berjalan. Ibu bapak nggak boleh sholat kecuali di atas kereta, di atas pesawat dalam posisi bergerak. Tapi zikrul, boleh nggak jalan-jalan sholat? Nggak boleh. Tapi zikrullah qiyam. Oh, kalau gitu saya sholat duduk saja. Nggak bisa, orang sakit pun kalau duduk gerakannya masih ada. Misalnya Allahu Akbar, rukuknya, nanti sujudnya lebih bawah. Tapi kalau zikir, duduk aja. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berbaring. Sholat nggak boleh berbaring. Boleh berbaring, tapi bacaannya masih. Kayak zikrullah nggak boleh. Berbaring saja. Jadi tidur memegang tasbih. Sampai tertidur nggak ada masalah. Orang yang mati, yang mengawali tidurnya dalam zikrullah, Anda lihat di situ. Orang yang tidur dalam keadaan berwudu, kemudian membaca doa ya kan, membaca doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ruhnya pergi, ditahan, matinya dalam keadaan fitrah, matinya baik. Walaupun tidak ada yang menuntun dia membaca kalimatut tauhid. Coba lihat Pak Atta mungkin tidur waktu duha itu, ternyata sudah dalam posisi tidak dibangkitkan lagi. Beliau meninggalkan kita. Itu contoh. Nah, jadi zikrullah demikian. Ya, yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Tapi zikir itu mendahului. Kemudian yang ketiga, atiullah wa rasulahu, taat kepada Allah dan Rasulnya selalu menjadi pegangan kita. Kemudian yang keempat, jangan sampai berpecah belah. Wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Jangan berpecah belah. Baru yang kelima itu yang terakhir, as-sabru wasbiru innallaha ma'as sabirin. Nah, ini ada 5. Ini bukan jadi bukan hanya dalam menghadapi perang di Gaza, tapi juga di dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang ekstrim.